يا عبادي الذين آمنوا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan majelis ilmu agama terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita menenteramkan jiwa kita. Majelis ilmu agama adalah sumber sakinah ilahi untuk hati kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Coba kita perhatikan. Sebelum datang ke majelis ilmu agama, mungkin kita sedikit gelisah, galau, sedang tidak nyaman hati sedang tidak tenang, tidak nyaman, sedang tidak karu-karuan. Tetapi begitu kita hadir majelis ilmu agama, kita benar-benar merasakan sakinah ilahi. Seakan-akan kita adalah orang yang paling kaya, orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, dan orang yang paling tidak ada beban dalam kehidupannya. Bahkan sebagian orang karena sakinah yang luar biasa turun kepadanya dalam majelis ilmu agama, tazkirah baru 10 menit kepalanya sudah menunduk ke bawah, menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempat ilahi, yang dia tempatkan bukan pada tempatnya. Nabi katakan, nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Makanya presiden di zaman para salaf seperti Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, raja, di mana tempat dia menenteramkan jiwanya dan keluarga besarnya? Di majelis Atha ibnu Abi Rabah, seorang ulama non Arab, budak sahaya, rambutnya tidak sempurna, kulitnya hitam pekat, dan mukanya boning. Tahu boning ya? Tak tahu ya? Apa boning bahasa Melayu? Mancung ke depan mulutnya. Hah? Jonga. Allahul musta'an. Jonga mulutnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Harun bersama keluarganya, seorang presiden, raja, orang nomor 1, duduk bersimpuh di bawah kakinya. Kenapa? Karena Allah muliakan beliau dengan ilmu agama, sehingga presiden pun duduk bersimpuh di bawah kakinya. Seorang raja, orang nomor 1 di masa itu, Harun ar-Rasyid, bersama anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tahu majelis ilmu agama di dalam rumah Allah adalah tempat yang paling tentram di atas permukaan bumi ini. Adalah sumber sakinah ilahi. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat ilahi. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu nama kita terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas pertemuan ini. Dan tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah yang mulia ini kecuali karena undang-undang dasar kita, landasan agama kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Undang-undang dasar inilah yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini. Karena saya dari Aceh, antum Klang, nggak ada kaitan nasab antara saya dengan jamaah. Bahkan rata-rata di antara kita sebelumnya kita tidak pernah saling jumpa, nggak pernah kenal sebelumnya. Tetapi hari ini atau sebelum dan atau yang akan datang, kita bisa bertemu dan berkumpul yang seperti ini karena di dada-dada kita ada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Seandainya tidak ada tauhid dan sunnah di dada-dada kita, nggak akan mungkin kita bisa bertemu dan berkumpul seperti ini. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar memasukkan kita ke dalam golongan yang Ia kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara mereka di dunia ini akan bermusuhan di hari kiamat di antara mereka. Dua pasangan suami istri, seorang dengan temannya, sahabatnya, dengan jirannya, dengan partner bisnisnya. Mereka yang saling cinta mencintai di antara mereka di dunia ini, Allah katakan semuanya akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali mereka yang menjadikan takwa sebagai landasan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, fakullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah illa ma kana lillah fa innahu daim bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, dan bukan karena Allah, semua itu akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Si anak akan bermusuhan dengan ayahnya, orang tua akan bermusuhan dengan anak-anaknya, suami akan bermusuhan dengan istrinya, seorang istri akan bermusuhan dengan suaminya, dan seterusnya. Kecuali yang karena Allah, ketika di dunia mereka saling menuntun di antara mereka menuju Allah, maka itulah satu-satunya persaudaraan, persahabatan yang akan Allah abadikan. Fa innahu da'im bidawamih, karena Allah yang maha abadi. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala juga memasukkan kita ke dalam beberapa golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajanisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadzilina fiha. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling berbagi sesama mereka karena aku, dan mereka saling sama mereka karena aku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga memohon dan meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke salah satu dari golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka Nabi sebutkan adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan masjid, rumah Allah, surau adalah sebaik-baik tempat kita bertemu dan berpisah karenanya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi adalah masjid.
Jamaah ini dimuliakan Allah, ini sebagai muqaddimah di kajian pertama dan perdana ana pada masjid ini. Wa illa sebelumnya sudah berulang kali datang safari dakwah ke Malaysia. Hanya saja ke masjid ini, seingat saya ini yang pertama kali. Ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan keberkahan pada pertemuan dan majelis kita ini. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini dan pertemuan yang singkat ini, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW untuk judul tajuk kajian yang telah kita ketahui bersama. Sebuah hadis Nabi untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik darinya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiya al-jannah. Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, dia akan adlaj. Adlaj, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, artinya adalah as-sayru lailan, melakukan perjalanan di malam hari. Orang yang takut terlambat, takut telat sampai ke tujuannya, pasti dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari akan lebih cepat, ya, lagi cepat daripada perjalanan di siang hari. Kenapa? Karena banyak hal. Yang pertama, Nabi katakan al-ardu tutwa. Bumi itu Allah lipat, Allah pendekkan di malam hari. Tutwa, itu hadis Nabi. Yang kedua, seseorang kalau melakukan perjalanan di malam hari, bayangkan dan perhatikan perumpamaan yang cukup dalam dari Nabi untuk perjalanan seorang mukmin di dunia ini menuju Allah. Perjalanan yang dilakukan di malam hari menjadi lagi lebih cepat daripada perjalanan di siang hari, karena orang yang melakukan perjalanan di malam hari tidak akan mampir kecuali untuk kebutuhan yang mendesak, darurat. Dia nggak akan turun, tidak akan berehat dalam perjalanannya itu di suatu tempat kecuali untuk keperluan yang darurat, untuk hajat yang darurat. Mohon dimaklumi jika ada bahasa yang sedikit berbeda antara Indonesia dan Malaysia, ya. Terkadang ada kata-kata di sana itu kata positif yang selalu terpakai, rupanya di sini negatif. Terkadang auto ya keluar. Mohon maaf, mohon dimaklumi, ya. Nah, baik. Nabi mengatakan orang yang takut terlambat, telat dalam perjalanannya, maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari akan lebih cepat sampainya daripada perjalanan di siang hari. Yang pertama, bumi di malam hari Allah lipat, Allah pendekkan. Kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang melakukan perjalanan di malam hari nggak akan rehat dari perjalanannya. Walaupun dia mampir di rest area, maka hanya untuk hajat yang darurat. Apalagi perjalanan di malam itu. Perjalanan 5 hari masa Nabi adalah membelah padang pasir. Nggak mungkin seorang berhenti di malam hari di tengah-tengah perjalanannya, karena kalau dia berhenti akan diterkam oleh binatang-binatang buas, ya. Atau dia akan dirampok. Maka kalau dia berhenti pasti untuk hajat yang darurat, untuk buang hajat ataukah yang lainnya. Yang ketiga, di malam hari tidak banyak pemandangan yang terlihat. Apalagi perjalanan di malam hari di masa itu. Nggak ada yang bisa terlihat. Makanya di sholat subuh, para sahabat menyebutkan, begitu kami selesai sholat subuh, kami bisa melihat orang yang di samping kami, tetapi nggak jelas wajahnya.
Karena di masa itu belum ada listrik, belum ada cahaya seperti hari ini ya. Dalam masjid begitu mereka selesai sholat, kata para sahabat, bil ghalas, masih نفس ذائقة